Ada beberapa karya-karya sastra yang menarik. Di samping nanti saya akan berbicara tentang Ali Akbar Nafis dalam salah satu cerpen yang paling menarik kita akan ulas, yaitu Wacana Kemanusiaan dalam Karya Sastra yang pada judul Robohnya Surau Kami, ya. Robohnya Surau Kami. Tapi pada kesempatan ini saya akan bicara tentang sebuah cerpen yang ditulis oleh seorang sufisme, ya, seorang sufis, yaitu seorang tasawuf, ahli tasawuf, ilmu tasawuf, yaitu Kunto Wijoyo, yang menulis sebuah karya cerpen berjudul yaitu Sepotong Kayu untuk Tuhan. Jiwaku mengalir pada jiwa demi jiwa, dan tak pernah berhenti mengembara hingga pada titik sang halik. Itu merupakan satu cuplikan, ya, refleksi atau renungan yang dibawakan dalam sebuah pendekatan, ya, sebut saja sebagai sebuah proses berpuisi yang akan menandai sebuah perjalanan baru, tahapan baru di channel ini untuk menghadirkan satu lagi nuansa lain, sebut saja demikian, yaitu nuansa bersastra. Nah, nuansa bersastra ini akan menjadi salah satu kelompok playlist, ya. Jadi kalau teman-teman suka soal sastra, silakan masuk dalam playlist ini, kita akan bersastraria di sana. Ya, mengapa ini penting? Karena saya memandang ini menarik untuk disajikan dalam format channel YouTube ini. Bagaimana kita mencoba untuk beranjang sana atau kembali berekreasi dalam konteks keindahan bertutur karya-karya sastra klasik yang kemudian sebenarnya pada zamannya dan juga sekarang memiliki gemanya sendiri atau memiliki satu kerangka perjuangan atau pergulatan tersendiri dengan gayanya, dengan kekasan sebuah karya sastra yang memberontak, tetapi sebenarnya dia tidak dalam konteks bahasa yang sangat dalam satu aksi-aksi fisik yang membongkar atau menghancurkan sesuatu yang juga secara fisik, ya. Nah, sastra punya pendekatan sendiri, sastra punya caranya sendiri dalam rangka menyentuh sisi terdalam dari pikiran kita, dari benak kita, bahkan menembus sampai jantung kita untuk mengambil sebuah pilihan bersikap terhadap dinamika atau proses-proses kehidupan sosial yang sangat kompleks itu, dengan caranya mencoba untuk membelai, membujuk para pembacanya atau masyarakat secara tidak langsung untuk berdiri pada posisi seorang penulis atau seorang pencipta karya sastra itu. Karena sekali lagi karya sastra itu merupakan bagian dari sebuah ekspresi kebudayaan, ekspresi manusia dalam berbudaya, dalam berpikir, berdaya cipta dan berdaya karsa. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pertimbangan bagi saya untuk membawa sebuah pendekatan baru dalam bersastra, khususnya dalam media sosial ini. Bagaimana kita akan mengulas sastra-sastra, karya-karya sastra yang punya dimensi religius, ya. Nah, nanti kita akan bicara terkait dengan pentingnya sastra-sastra religius yang sebenarnya ini terinspirasi ketika saya menulis karya skripsi yang berjudul Wacana Kemanusiaan dalam Karya Sastra. Bagaimana mencoba menyelami keprihatinan, bahkan kerinduan seorang sastrawan untuk mencoba terlibat, ya, menyentuh atau masuk dalam pusaran kebersamaan dengan masyarakat, dengan segala dinamika dalam ABC-nya kehidupan, dan kemudian tanpa disadari, ya, sedang mengarahkan sebuah model kehidupan yang baik, sebuah pembelajaran. Salah satu yang menarik dari kehidupan bersastra itu bahwa ia punya bahasanya sendiri, ia punya angle-nya sendiri, ia punya formatnya sendiri, ia punya bahasanya sendiri, dan ia punya, ya, kerinduan yang tersendiri yang kalau tidak kita larut bersamanya, kita tidak akan bisa
mencapai kedalaman perenungan atau refleksi dari seorang sastrawan. Ada beberapa karya-karya sastra yang menarik. Di samping nanti saya akan berbicara tentang Ali Akbar Nafis dalam salah satu cerpen yang paling menarik kita akan ulas, yaitu Wacana Kemanusiaan dalam Karya Sastra yang pada judul Robohnya Surau Kami, ya, Robohnya Surau Kami. Tapi pada kesempatan ini saya akan bicara tentang sebuah cerpen yang ditulis oleh seorang sufisme, ya, seorang sufis, yaitu seorang tasawuf, ahli tasawuf, ilmu tasawuf, yaitu Kunto Wijoyo, yang menulis sebuah karya cerpen berjudul yaitu Sepotong Kayu untuk Tuhan. Sebuah cerpen yang menurut saya di era saya sangat menyentuh dan banyak sekali digunakan oleh para ahli-ahli agama, para kritikus-kritikus sastra, filsuf-filsuf, bahkan tentu dikutip oleh para pengkhotbah-pengkhotbah, oleh ustadz-ustadz, oleh alim ulama, pendeta, dan politikus. Bahkan banyak lagi yang menggunakan itu sebagai sebuah cermin bening untuk berefleksi tentang kehidupan, soal keagamaan, soal spiritualitas. Nah, berbicara tentang Sepotong Kayu untuk Tuhan ini dikisahkan tentang adanya kerinduan seorang tua atau bapak tua yang ingin membuat dalam perjalanan hidupnya, ingin berbuat sesuatu yang baik, ingin menyumbangkan sebuah katakanlah sebuah harta miliknya, atau katakan harta miliknya, yaitu sepotong kayu yang dalam cerita itu disebutkan sepotong kayu nangka yang ada di dalam kebunnya, dan dia berpikir bahwa ia ingin memberikan sumbangan karena dia mendengar ada rencana pembangunan rumah ibadah yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, kebetulan sekali posisi atau letak dari bangunan rumah ibadah itu berada tidak jauh dari aliran sungai, sehingga bersama dengan pembantunya ia menebang pohon itu, dan kemudian karena ia merasa tidak ingin sumbangannya diketahui oleh orang lain, maka ia bersama dengan pembantu itu melarutkan kayu itu supaya nanti dipastikan bisa ya tersangkut katakanlah di depan rencana lokasi pembangunan rumah ibadah itu. Nah, dia melakukan itu karena dia berpikir dia tidak ingin apa yang dia sampaikan itu, sumbangannya itu diketahui orang lain, karena menurut dia itu ada sombong, atau kita sebut ria, ya, biasa disebut dengan ria atau sombong. Nah, ini juga sama persis ketika dalam ungkapan bahasa agama yang lain, ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh mengetahui, ya, seperti itu. Nah, kira-kira ada kesamaan, kemiripan makna di balik itu. Nah, singkat cerita, ya, niatan itu dilangsungkan dan ia melarutkan sebatang kayu itu. Sayangnya bahwa oleh karena banjir besar yang terjadi, ya, kayu itu bukan tiba di ini tetapi hanyut, ya, jauh, dan kemudian orang-orang yang membangun rumah ibadah itu tidak bisa memanfaatkan, bahkan tidak tahu bahwa orang tua ini ya sedang menyumbang, ya, artinya tidak ada sama sekali. Nah, sang pembantu itu mengingatkan orang tua itu, mengatakan bahwa kayunya hanyut, ya. Jadi dengan informasi itu, sang orang tua dengan santainya mengatakan, tenang saja, ya, kayu itu sudah sampai pada Tuhan, ya. Nah, kisah ini sebenarnya banyak diceritakan dalam berbagai macam versi, ya, tetapi kisah aslinya yang saya baca itu dari seorang Kunto Wijoyo, seorang sastrawan sufi yang benar-benar menuliskan sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Ini ketika saya berbicara ini dalam konteks sastra religius, maka kita akan melihat bahwa sebuah karya sastra itu bukan hanya sekali lagi dia berbicara pada aspek yang disebut dengan entertain, ya, tetapi dia punya dimensi moral, punya dimensi etik yang sangat dalam. Bahkan para sastrawan selalu akan diwarnai oleh anutan-anutan prinsip keyakinan imannya, ya, keyakinan nilai-nilai filosofisnya, dan banyak hal lagi, nilai-nilai yang kemudian turut memberikan bentuk, memberikan penguatan, memberikan sebuah dorongan untuk meng-create sebuah kisah, sebuah karya sastra yang di dalamnya sebenarnya
ia ingin menitipkan sebuah pesan, tetapi sekali lagi secara halus itu dimasukkan dengan sebuah kekuatan, kedahsyatan, apa yang disebut dengan narasi power ya. Jadi kekuatan bercerita, bertutur, berkisah yang tentu teman-teman juga bisa akan temukan nanti di sebuah kisah terkait Negeri 1001 Malam. Nah, hari ini kita akan bicarakan soal karya sastra Kunto Wijoyo, Sepotong Kayu untuk Tuhan. Berdasarkan pada konteks nilai yang ada di dalamnya, kita tahu bahwa kehidupan kita secara spiritual punya tanggung jawab dalam kehidupan sosial ya. Itu yang kemudian dinyatakan dalam tafsir, dalam hermeneutik sastra, bahwa sang penulis ya, ingin mengingatkan kepada kita semua bagaimana mengambil sebuah posisi untuk menghadirkan diri untuk membangun, turut membangun sebuah kehidupan, tatanan kehidupan yang religius, tatanan hidup yang tentu akan membawa dalam format keagamaan ini kepada hal-hal yang kebaikan, hal-hal yang sifatnya mendorong untuk orang terinspirasi untuk mengambil tindakan yang secara bersamaan ada di dalam konteks masyarakat untuk sama-sama memodelkan, mencitrakan sebuah kehidupan yang baik. Nah, di dalam cerita itu kita dipandu, kita didorong untuk dalam hidup ini, dalam hal memberi, ya benar-benar itu berurusan tentang urusan vertikal antara kita dengan Tuhan. Persoalan apakah pemberian Anda dan saya itu diketahui orang atau tidak, itu persoalannya. Tapi sedapat-dapatnya ya, sedapat-dapatnya bahwa urusan pemberian persembahan itu atau donasi atau apapun yang teman-teman istilahkan dalam masing-masing agama kita, itu semua merupakan satu tindakan yang mulia ya, tindakan yang tentu akan menimbulkan citra kepribadian yang rendah hati, yang tidak menjadikan pemberiannya itu sesuatu yang pada akhirnya menjadikan batu sandungan, atau bahkan mendesain sebuah pemberian dengan maksud untuk mengkapitalisasi modal sosialnya. Nah, ini cerpen ini membawa kita pada sebuah perenungan sederhana bahwa dalam hal hidup ini ya, pemberian-pemberian yang kita lakukan itu kita sudah tahu semua, sebaiknya menjadi bagian yang sifatnya secara ke dalam hanya kita yang ketahui, hanya orang-orang yang berkepentingan yang mengetahuinya, dan tidak terbuka untuk diekspos ya, terlebih nanti akan mendapatkan tanggapan yang beraneka ragam, plus dan minus dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan kisah-kisah tersendiri, cerita-cerita, keresahan-keresahan sendiri, bahkan hal-hal yang tidak patut untuk disampaikan. Oke, demikian, sampai jumpa, salam hebat, salam trio.